Selamat sore Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Ya, pada sore hari ini kita sama-sama masuk ke dalam satu pembahasan yang baru bagi kita di dalam tema kebangunan rohani bagi kerajaan Israel Utara. Kita tahu bersama bahwa Israel terbagi menjadi dua kerajaan, yaitu Utara dan Selatan. Dan Utara dianggap sebagai kerajaan yang paling bejat. Kerajaan yang memang di sana kita berjumpa dengan raja-raja yang tidak banyak berbuat baik. Malah mayoritasnya adalah penjahat. Tapi justru di dalam konteks yang sedemikian, Allah membangkitkan nabi terbesar yaitu Elia. Di dalam zaman monarki itu, terutama dalam kerajaan utara itu, untuk membawa kembali generasi itu kepada Tuhan. Dan di sini kita bisa lihat bahwa Allah itu mengasihi umat kepunyaannya. Allah tahu mereka ada kejatuhan dan kasih Allah ditunjukkan dengan dia memberikan firman, dia membangunkan kembali kehidupan rohani daripada orang-orang yang telah menjadi lemah dan kemudian jatuh di dalam dosa. Nah, mari kita berdoa mohon anugerah Kristus pimpin kita dalam pemberitaan firman hari ini khususnya mengenai makna kebangunan rohani. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Pada sore hari ini kami berdoa mohon belas kasih Tuhan pimpin kami lagi di dalam pemberitaan firman. Biarlah apa yang kami mengerti hari ini tidak saja mengisi pemikiran kami, tetapi sungguh-sungguh membangkitkan kehidupan rohani kami, memperbaharui jiwa kami, dan membawa kami untuk hidup mengenal Allah yang sejati. Tuhan pimpin kami semua pada hari ini lagi dengan pemberitaan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Roma pasal 8 ayat 9 sampai ayat yang ke-11 yang berbicara secara ringkas mengenai kebangunan rohani. Roma 8 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita baca semua ayatnya bersama-sama. Dua, ya. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu dan saya melihat di situ ada dua macam kebangkitan yang Allah kerjakan dalam kehidupan orang-orang percaya, yaitu kebangkitan jiwa yang Roh Kudus kerjakan di masa kini dan akan disempurnakan di akhir zaman, dan kebangkitan tubuh yang akan terjadi di akhir zaman nanti. Nah, hari ini kita fokus kepada kebangunan rohaninya kita, yang tentu itu juga nampak di dalam kebertumbuhannya kita. Nah, saya ajak kita untuk tinjau di dalam cara pikir dari Jonathan Edwards ya Bapak Ibu ya. Jonathan Edwards itu dikenal sebagai seorang yang memang dia bukan ahli kebangunan rohani, tetapi lebih tepatnya Tuhan pakai dia untuk membangunkan kehidupan rohani daripada orang-orang di zaman itu yang telah jenuh, ya, yang telah menjadi dingin, yang telah menjadi beku secara rohani. Maka kita akan belajar sama-sama dari konteks pemikiran Jonathan Edwards. Apa yang menjadi urgensitas terjadinya kebangunan rohani? Mengapa kebangunan rohani harus terjadi di sepanjang zaman, bahkan di setiap waktu kehidupan dari orang Kristen maupun gereja? Apa argumentasinya? Bahkan kalau kita lihat di dalam konteks gerakan kita, Pak Tong itu dia habis-habiskan tenaganya, keuangan, bahkan gereja Tuhan, jemaat Tuhan mendukung begitu besar pekerjaan penginjilan, pergi ke daerah-daerah, pelosok-pelosok desa untuk melakukan kapin, kebaktian pembaharuan iman nasional. Mengapa? Karena hal yang pertama saudara dan saya memperhatikan di sini, Jonathan Edwards berbicara mengenai urgensitas adanya kebangunan rohani di dalam konteks kekristenan sendiri adalah karena adanya penyakit kejenuhan rohani. Penyakit kejenuhan rohani. Tidak satu orang Kristen yang tidak pernah mengalami jenuh. Bahkan seorang hamba Tuhan sekalipun pernah mengalami apa yang disebut dengan kejenuhan secara rohani. Maka di sini Bapak Ibu dan saya bisa lihat bahwa
Penyakit ini adalah sesuatu yang begitu amat serius. Dan ketika Jonathan Edwards berbicara mengenai kebangunan rohani, dia bicara begitu amat dalam sampai dia buat 6 aspek kebangunan rohani. Yang juga mempengaruhi salah satu tokoh yang penting yang namanya John Piper. John Piper itu pernah bilang begini, saya sendiri mengalami kejenuhan secara rohani. Ini John Piper tokoh besar ya. Tapi dia mengakui bahwa dia pernah mengalami apa yang disebut dengan penyakit kejenuhan rohani. Dia pernah kecewa dengan gereja. Dia pernah mengalami situasi-situasi yang begitu melemahkan rohaninya dia. Tetapi Jonathan Edwards di dalam buku-bukunya, dalam tulisan-tulisannya justru dipakai oleh Tuhan untuk membangkitkan rohani daripada seorang kaliber besar. Yang hari ini kita masih kenal dia, kita masih dengar dia, yaitu John Piper. Nah, Edwards bilang bahwa kejenuhan menunjuk pada saat di mana realitas mengenai Allah dan Injilnya terasa sedemikian lemah. Jadi begitu amat lemah. Bukan karena Bapak Ibu tuh menjadi anti Injil. Bukan karena kita nggak percaya lagi sama Alkitab, bukan. Tetapi menjadi lemah. Lalu ada ketidakpercayaan pada hal-hal ilahi serta kecintaan pada hal-hal duniawi terasa sedemikian kuat sehingga menjadikan hati para anggota gereja tertuju pada nafsu dan persaingan yang bersumber dari suatu pola pikir duniawi. Ini sama seperti Bapak Ibu mengalami apa yang disebut dengan kehilangan antusiasme di dalam kehidupan rohani kita. Bapak Ibu pernah mengalami hal-hal yang sedemikian ya. Kayak kita itu gak antusias. Mau baca Alkitab juga gak antusias. Mau berdoa juga gak antusias. Ya. Mau melakukan pelayanan juga gak antusias. Jadi kecintaan kita, hati kita itu makin hari makin merosot. Lama-lama dari yang tadinya benar-benar api daripada Tuhan itu menggerakkan kita untuk kemudian melakukan tugas pelayanan kita dengan bertanggung jawab dan seterusnya. Lama-lama jadi kayak program saja. Sesuatu yang rutin saja berjalan tetapi tidak membangunkan jiwa kita. Jonathan Edwards bilang ini kejenuhan. Lemah itu gak sama dengan mati ya Bapak Ibu. Menjadi lemah. Dan ketika kita lemah, maka kejenuhan itu muncul dengan sendirinya. Orang-orang muda seringkali bilang begini, burn out saya. Saya sudah burn out. Jangan paksa lagi saya pelayanan mama. Jangan paksa saya lagi pelayanan papa. Saya sudah burn out. Jangan kasih tambah saya lagi tugas pelayanan. Bapak Ibu kata-kata burn out itu di belakang itu ada apa? Sebenarnya ada kejenuhan secara spiritual. Kenapa perkara-perkara rohani menjadi sesuatu yang menjengkelkan untuk kita lakukan? Kenapa perkara-perkara rohani menjadi sesuatu yang menyiksa kita dan memaksa kita untuk kita lakukan? Bukan lagi dengan kesukaan untuk kita lakukan. Dan di saat saudara dan saya mengalami hal itu disebut sebagai kejenuhan rohani. Maka Jonathan Edwards mulai mendefinisikan kejenuhan rohani itu di dalam beberapa bentuk. Yang pertama, formalitas agama yang kosong. Formalitas agama yang kosong. Aktivitas eksternal ibadah yang meliputi berbagai gerakan tubuh. Gerakan tubuh itu misalnya saudara memuji Tuhan, saudara main piano sebagai liturgis, sebagai pengkhotbah, begitu. Sebagai asyir kolektan, apalagi tugas pelayanan yang lain yang tak kelihatan di mimbar tetapi saudara dan saya rutin mengerjakan itu. Pelayanan-pelayanan eksternal ya. Itu bersifat ibadah saja, gerakan tubuh, kata-kata, suara, paling sedikit melibatkan penyangkalan diri. Kenapa? Karena kita bisa kamuflase. Iya tidak? Kita punya hati lagi benar-benar ini tidak senang melayani. Tapi di depan kita bisa kamuflase saudara. Wajah kita bisa kita atur supaya tersenyum. Cara kita melayani kita bisa atur dengan kata-kata yang begitu indah untuk orang lain pun bahkan digerakkan dengan kata-kata kita. Tapi Alkitab berkata bahwa kalau saudara melakukan itu saja tanpa kebangunan rohani dalam jiwamu, bahkan itu kata-kata mungkin begitu rohani dan membangkitkan orang lain, saudara kehilangan kebangunan rohani itu sendiri dalam dirimu. Itu sebagai formalitas semata. Dan ketika kita melakukan semuanya itu hanya sebagai formalitas, saudara, saat itulah kejenuhan. Gak usah cari yang lain lagi, saat itu sudah terjadi kejenuhan. Suatu saat, malam waktu saya mau ajak anak saya baca Alkitab,
Kami ada 1-2 minggu itu lewat dari pembacaan Alkitab karena berbagai macam kesibukan. Lalu saya bilang begini, kita baca ulang lah ya. Supaya kita ingat firman Tuhan itu. Wah, dia ngomel-ngomel. Dia marah-marah. Terus saya cerita sama dia satu hal. Saya bilang begini, Mama tadi pagi bangun pagi, tiba-tiba ada timbul satu hasrat dalam hati. Nggak usah baca Alkitab. Saya ngomong terus terang sama anak saya. Pada saat kami mau mulai perenungan. Ada satu hasrat muncul dalam pikiran saya demikian. Lalu saya bilang sama dia, pada saat itu Mama tahu bahwa ini adalah suatu godaan dosa yang mencoba untuk mengalihkan fokus kita hanya sekedar membaca Alkitab dan kita tidak merenungkannya, bahkan mencoba untuk berjuang mempraktekannya. Lalu saya jelaskan kepada anak saya, lalu saya bilang begini, pada saat itu langsung saya hardik hal itu karena saya merasa ada sesuatu yang lain. Ada kesadaran natur baru kita yang mengatakan bahwa kamu sedang berhasrat sesuatu yang berdosa. Saya cerita sama anak saya ngomong terus terang. Apakah cuman kamu yang tidak suka baca Alkitab? Ternyata Mama sebagai hamba Tuhan, bangun pagi tiba-tiba hasrat bisa muncul begitu loh. Muncul tiba-tiba saja tanpa dirancang, bangun pagi buka mata langsung muncul hasrat hati yang kayak begitu. Bergumul struggle. Maka ini adalah sesuatu hal yang saudara dan saya mulai dengan diri kita sendiri. Aktivitas eksternal. Baik saat teduh pribadi, saat teduh bersama keluarga, ataupun di dalam gereja saudara. Hati-hati karena saudara bisa jatuh ke dalam formalitas belaka. Omong kosong saja itu. Kapasitas manusia, Edward mengatakan, melakukan penipuan diri secara spiritual hampir tak terbatas. Hampir tak terbatas. Kita bisa mengekspresikan kamuflase itu dalam berbagai macam bentuk. Sebab sekalipun manusia berdosa terus berkanjang dalam ketamakan, kesombongan, kejahatan, iri hati, dendam, mereka tetap memiliki minat. Bapak Ibu ini lihat ya kamuflasenya ya. Mereka tetap memiliki minat untuk meningkatkan hal-hal religius dan menaati segala bentuk ibadah yang dikehendaki sebanyak yang diinginkannya. Sehingga orang sulit untuk mendefinisikan ini orang benar-benar melayani Tuhan atau tidak sama sekali. Karena apa? Karena dia berjuang. Wah, pelayanan ini saya harus kerja baik-baik. Saya harus habis-habisan. Entah tenaga saya, uang saya, doa saya berikan habis-habisan di situ. Tapi ternyata Bapak Ibu, waktu dia berjuang untuk meningkatkan minatnya ada di sana. Faktanya dia kehilangan relasi dengan Tuhan. Sesuatu yang aktivitas belaka. Bapak Ibu bisa ketemu jenis orang Kristen yang demikian. Dalam kehidupan keluarga kita, bahkan dalam diri kita sendiri. Ada yang memang jor-joran untuk pelayanan. Tapi waktu dia jor-joran untuk pelayanan Bapak Ibu, sekali lagi pertanyaan di balik itu. Apakah genuine love of God ada dalam dirinya dia? Atau sebaliknya adalah self-love. Ini adalah sesuatu hal yang sekali lagi kita perlu perhatikan, pikirkan. Formalitas agama yang kosong saja. Kedua, bentuk daripada apa yang dikatakan oleh Edward sebagai kejenuhan. Dia bilang ada muncul fenomena yang lain juga yang bisa terjadi dalam diri orang Kristen. Yang tadi saya sudah sebutkan. Antusiasme yang kurang atau intensitas berdoa yang makin kurang. Lebih banyak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Saya tidak sedang mengkontradiksikan atau membenturkan pelayanan gerejawi, pembacaan Alkitab dengan rutinitas kerja kita ya Bapak Ibu ya. Bukan benturkan itu ya. Tapi mari kita lihat intensitas doa yang berkurang, intensitas membaca Alkitab yang berkurang, otomatis akan memimpin kepada penyimpangan teologis, penyimpangan moral, kemerosotan dalam keyakinan Kristen atau minimnya bahkan di dalam aspek pemberian amal, cinta kasih, belas kasih kepada sesama. Kita cenderung jadi Farisi jadinya. Kita cenderung jatuh ke dalam konteks apa yang disebut sebagai legalis saja. Jadi Bapak Ibu dan saya bisa lihat di sini ya. Intensitas yang berkurang itu kenapa saudara? Pertanyaannya kenapa kurang? Mungkin kita akan bilang kita sangat sibuk. Tapi Bapak Ibu, saya sendiri waktu belajar 10 hukum Allah bersama dengan anak saya. Kami belajar Keluaran 20 dan saya minta dia ulang baca. Baca ulang. Mama ini
Suruh Stefani baca-baca ulang terus, mama yang baca sendiri. Itu kan sudah ulang-ulang terus. Terus ini saya bilang sama dia, karena kita bisa lupa nak. Coba kalau kamu ingat, hafal dari hukum pertama. Dia mulai hafal. Hafal ada salah-salahnya juga. Mama, gak usahlah hafal semua mama ya. Inti-intinya aja mak. Ini dia masih nego sama saya lagi. Oke, inti-intinya aja nak. Sudah sekarang kamu hafal. Setelah dia hafal, dia baru ngeh. Ternyata dia salah hafal. Udah begitu kebalik-balik ayatnya. Mah, kenapa kalau hukum kesekian ayatnya banyak kali mah? Nah baru saya mulai lagi urut-urutkan ulang lagi satu persatu. Bapak Ibu waktu kita bersama-sama dengan anak. Kita lihat tingkah laku anak. Sebenarnya itu juga kita. Intensitas berdoa yang kurang, membaca Alkitab, penyimpangan teologis akan mengikuti, penyimpangan moral akan mengikuti dan lain sebagainya. Ini adalah dua ekstrim yang terjadi dalam kejenuhan. Yang pertama apa? Formalitas belaka ya. Yang kedua apa saudara? Intensitas yang makin menurun. Kalau formalitas ini masih kelihatan minatnya. Minatnya makin dalam begitu ya. Tetapi sekali lagi itu bukan kebangunan rohani. Di sisi yang lain minatnya berkurang. Ya. Antusiasmenya berkurang. Ini dua ekstrim yang menggambarkan kepada kita mengenai satu aspek yang menjadi akar persoalan di dalam kehidupan hati kita. Yaitu hati yang beku. Hati yang beku. Bapak Ibu kalau hati yang beku saudara ini sesuatu yang berbahaya besar. Kalau sudah beku, apa yang menghangatkannya? Apa yang membuatnya hidup? Kemarin saya pulang lebih duluan, gak ikut ke rumah Coki. Karena ada wawancara untuk katekisasi. Tapi waktu pulang sampai di Depok, orang yang kita pikir akan ada wawancara katekisasi, ternyata semuanya pada gak bisa. Ada yang sakit, ada yang apa dan seterusnya. Tetapi syukur juga saya pulang lebih awal karena ternyata ada simpatisan tetap kita yang masuk rumah sakit, dia sudah keluar tetapi kemudian dia masuk lagi dan dia drop sangat dalam. Kemungkinan anak-anaknya berpikir sudah lewat itu mama. Jadi pas saya karena tidak ada wawancara, saya bilang kalau begitu saya yang pergi ke rumah sakit bersama dengan Pak Mika dan tim sudah duluan. Lalu saya bilang saya nyusul, saya tunggu konfirmasi dari tim pengajaran kalau nggak ada yang wawancara saya pergi. Waktu saya pergi sampai di sana, analisa dokter itu masalah di empedu. Tetapi cairan penuh sampai perut itu kayak orang hamil. Lalu jantungnya dia tidak bagus dan seterusnya, kulitnya sudah kuning. Lalu ginjalnya katanya fungsinya baik tapi katanya empedunya dan seterusnya. Nah pulang kami cerita-cerita di jalan ada satu ibu bilang begini, kemungkinan hatinya itu sudah mengeras, membeku di dalam. Saya bilang apa maksudnya cancer ya? Sangat mungkin demikian. Dan itu berarti kemungkinan hidup itu kecil. Kecuali mujizat terjadi. Nah, saya sengaja angkat ini untuk menggambarkan. Perkara lahiriah itu mirip seperti perkara rohani. Kalau hati kita, kalau apa yang menjadi organ utama dalam kehidupan kita itu sudah mengeras. Sudah membeku. Apa saja saudara itu gak akan bisa berjalan dengan baik. Apa yang kemudian membangkitkannya, menghangatkannya, membuat api lagi yang menghidupkannya. Kalau bukan anugerah Tuhan yang turun tangan untuk membangkitkan yang beku itu, maka gak ada harapan untuk manusia. Pasti mati. Maka di sini saudara saya bisa lihat bahwa penyakit rohani di dalam kejenuhan itu bukan perkara sederhana. Itu perkara serius di hadapan Tuhan. Kadang-kadang kita hamba Tuhan saudara cenderung mau kemudian kayak menghibur jemaat ya. Di dalam konseling waktu mereka datang mereka bilang aduh Bapak Ibu saya itu burn out, saya itu jenuh ya. Lalu kita mencoba untuk mengakomodir kejenuhannya itu dengan tidak mengkonfrontasi dosa itu. Nanti saudara akan lihat apa itu jenuh. Jonathan Edwards akan memberikan kalimat yang begitu dalam tentang kejatuhan dalam dosa. Mungkin kita bukanlah orang yang pezina, bukan seorang pencuri, bukan seorang koruptor dan lain sebagainya. Tapi saudara bisa jatuh dalam kejenuhan. Maka apa itu? Poin yang berikutnya adalah esensi kebangunan. Esensi kebangunan rohani adalah
hati yang mengalami kebangunan. Kalau hati itu beku, maka hati itu harus lebih dahulu mengalami kebangunan. Hati yang mengalami kebangunan itu adalah berarti Jonathan Edwards bilang bahwa itu identik dengan pencerahan rohani, ya, pencerahan spiritual, ya. Di mana orang yang berdosa, yang tadinya itu hidup di dalam dosanya, menikmati dosa, mencintai dosa dan seterusnya, itu dicerahkan. Diiluminasi hatinya. Hati para orang kudus, yaitu mereka yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan mengalami kejenuhan. Pada saat terang ilahi dan supra alami hadir dalam kehidupan mereka, memampukan mereka merindukan Kristus dan keindahan pribadinya, maka pada saat itulah terjadi apa yang disebut dengan kebangunan rohani. Jadi kebangunan rohani gak usah tunggu yang namanya event besar. KKR regional kah, Kapin kah? Tidak harus seperti itu, saudara. Tapi ketika saudara dan saya mengalami pencerahan spiritual di dalam hati kita yang sudah berdosa, Allah mengiluminasi kita, dan setelah kita menjadi orang-orang kudus, kita mengalami kejenuhan secara spiritual, terang Allah yang sudah ada dalam kehidupan kita itu memampukan kita merindukan Kristus dan keindahan Kristus. Bapak Ibu, bagi saya merindukan Kristus dan keindahan Kristus itu bahkan melampaui hal-hal yang merupakan perkara duniawi yang kita paling cintai. Kalau Alkitab pakai gambaran ini, ya, harta yang terpendam atau mutiara yang berharga. Harta yang terpendam atau mutiara yang berharga. Itu bicara mengenai Kristus. Bicara mengenai keindahan Kristus. Sehingga kapanpun, saat manapun, ketika Kristus panggil kita berjumpa dengan Kristus melalui kematian, kita tidak punya hati yang merasa beban. Ya, masih banyak hal yang mengikat kita nih. Ya. Tetapi kita dengan plong. Hati yang benar-benar rela. Bahkan sebelum Tuhan Yesus panggil kita melalui kematian. Saat kita hidup di muka bumi ini. Hati kita tuh cuma menginginkan Tuhan Yesus. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah ada dalam pergumulan tertentu tidak. Sampai satu saat di mana Bapak Ibu dan saya berpikir bahwa tidak ada lagi yang lain yang mengikat hati saya kecuali Kristus. Dan kalau saya pribadi Bapak Ibu. Saya sharing sedikit. Berulang kali saya sebagai hamba Tuhan mengalami itu. Dan berulang kali setiap kali pergumulan itu datang, hati saya selalu diingatkan oleh Tuhan. Arahkan matamu kepada Kristus dan hanya Kristus saja yang kita inginkan. Bahkan kadang-kadang kalau saya merenungkan tentang keindahan Kristus Bapak Ibu, air mata saya itu mengalir di tempat tidur begitu saja. Dan saya mengatakan bahwa Tuhan, satu saat saya harus ketemu Tuhan Yesus. Semua yang saya punya di sini, pelayanan yang saya punya, segala macam yang saya punya, apapun itu yang mungkin kita anggap aset terbaik yang kita miliki di bumi ini Tuhan, saya rela tinggalkan asal saya jumpa Tuhan. Ini bukan soal kematian saudara, tetapi ini soal pergumulan rohani. Akan sampai satu titik di mana kita dealing sama diri kita sendiri, apa yang paling engkau cintai dalam hidupmu? Apa yang paling engkau ingini dalam hidupmu? Apakah itu Kristus atau yang lain? Dan setiap kali kita merenungkan tentang karya penebusan Kristus, itu semacam menggairahkan kita untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Saya harus kerja habis-habisan. Saya harus melayani habis-habisan. Saya harus beri yang terbaik bagi Tuhan. Karena apa? Karena Kristus. Di luar ini saudara, nothing di hadapan Tuhan. Itu bukan kebangunan rohani. Maka bagi saya Bapak Ibu, merindukan Kristus dan keindahan Kristus itu bukan sesuatu yang abstrak. Tapi itu adalah bagian yang harus saudara dan saya alami tiap-tiap waktu dalam kehidupan kita. Sebagai bukti karya roh yang menghidupkan kita. Begitu saudara tidak merindukan Kristus dan keindahannya, langsung tergantikan. Otomatis tergantikan. Langsung terjadi perubahan. Pergantian mendadak. Dengan hal yang lain. Yang bukan Kristus. Menjadi objek kecintaan kita. Nah, Edwards mengatakan ekspresi pengalaman pencerahan rohani. Itu seperti apa ekspresinya? Kalau kita jenuh, lalu roh Allah hadir dalam hidup kita yang memang dia sudah hadir melalui karya regenerasinya dia.
Dia bukan saja mencerahkan kita, tetapi dia memampukan kita untuk merindukan Kristus dan keindahan Kristus. Maka apa ekspresinya? Di dalam konteks ini, Edwards bilang, ekspresi pengalaman pencerahan rohani adalah para pendosa akan menunjukkan pertobatannya yang kelihatan. Dia mulai dengan pengakuan dosa. Apakah itu perlu kepada sesama kita? John Piper bilang bahwa bukan sesuatu yang necessity untuk mengakui dosa kita kepada manusia. Tetapi necessity kalau kita harus mengakui dosa kita kepada Tuhan. Karena dosa berarti perlawanan langsung kepada Tuhan. Tetapi mengapakah perlu pengakuan dosa kepada sesama? Itu untuk pemulihan relasi kita. Yang tadinya mungkin yang sana punya prasangka jelek kepada kita. Kita punya prasangka jelek kepada dia. Begitu Roh Allah memberikan pencerahan kepada kita, memampukan kita untuk merindukan Kristus, gairah itu datang, memperbaharui kita, dan kemudian kita bukan saja mengakui dosa kita di hadapan Allah, tetapi kita cari orang itu. Kita cari mereka yang punya prasangka buruk sama kita, atau kita yang punya prasangka buruk sama orang itu. Cari dia dan kemudian klarifikasi. Bicara sebagai saudara seiman. Bahwa, saya tuh dulu tuh begini loh sama kamu cara pikir saya. Ternyata saya salah ya, minta maaf ya. Minta maaf ya. Itu adalah sesuatu yang menggambarkan bahwa ada perubahan yang aktual, yang benar-benar terjadi dalam diri orang yang dicerahkan, yang dimampukan untuk mengingini Kristus, merindukan Kristus dan keindahan Kristus. Pengakuan dosa. Ada keyakinan yang mutlak kepada Kristus dan kesaksian hidup yang kudus di dalam kesehariannya dia. Bukan hanya di dalam waktu-waktu tertentu, tetapi di dalam kesehariannya dia. Pertobatan yang visible Bapak Ibu itu seperti gambaran dari Tuhan Yesus seperti ini Bapak Ibu. Buah. Ya, buah yang dihasilkan oleh pohon yang baik. Tuhan Yesus bilang, pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Tidak mungkin pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Maka saudara lihat ya, pohon itu identifikasi daripada ciri dia sebagai pohon yang baik itu kelihatan dalam buah yang bisa dimakan, bisa dikecap oleh orang lain. Sama, waktu kita mengalami kebangunan rohani Bapak Ibu, tidak ada yang namanya pertobatan sejati yang kelihatan dalam kehidupan kita. Apakah pertobatan sejati ini terjadi satu kali saja? Jawabnya tidak. Tetapi ini terus-menerus terjadi dalam kehidupan engkau dan saya. Tiap waktu. Dan kebangunan rohani juga bukan terjadi di momen-momen tertentu saja. Tetapi kebangunan rohani adalah sesuatu yang dikerjakan Roh. Berdasarkan kedaulatan dia, kapan saja waktunya, Roh itu mengerjakan kebangunan rohani dalam hidup kita. Dan dia tidak akan pernah meninggalkan engkau dan saya itu terus ada dalam kejenuhan. Gak mungkin itu. Orang percaya itu gak mungkin terus ada dalam kejenuhan, saudara. Dia akan perbaharui kita. Dia akan tolong kita untuk keluar dari kejenuhan. Sehingga orang-orang kudus yang jenuh secara rohani, melalui pekerjaan Roh Kudus, Edwards bilang, terbentuknya suatu kegemaran yang baru akan realitas-realitas keselamatan dan kehidupan kekal. Terbentuknya kegemaran yang baru. Kenapa dibilang kegemaran yang baru? Karena tadi kan ya, bisa saja ada minat untuk melayani bersama Tuhan dan jemaat Tuhan. Begitu luar biasa intens, tetapi ternyata cuma formalitas doang. Atau intensitasnya berkurang ya, karena sudah jenuh. Nah maka ada kegemaran yang baru. Kegemaran yang baru itu membuat kita rajin melayani Tuhan, tetapi juga di saat yang sama ada joyful. Ada sukacita. Bukan sesuatu yang sekali lagi membuat kita itu seperti orang yang mengerjakannya secara terpaksa saja. Tetapi benar-benar dengan sukacita. Ya, dengan sukacita kita itu melakukannya. Nah maka Bapak Ibu lihat di sini poin yang ketiga. Ketika kebangunan rohani itu Allah kerjakan dalam hidup kita. Ada sarana-sarana yang Tuhan itu pakai. Supaya membawa kita, tentu dia mencerahkan kita, dia memampukan kita merindukan Kristus dan keindahan Kristus. Tapi ada sarananya juga. Yang dipakai untuk membangunkan kita, memulihkan kita. Nah Edwards bilang begini Bapak Ibu. Kejenuhan adalah suatu penghinaan kepada Allah. Itu sebabnya saya bilang bahwa kejenuhan itu sesuatu yang serius.
Kejenuhan adalah suatu penghinaan kepada Allah sebagai satu-satunya pribadi yang layak menerima penyembahan dari seluruh ciptaannya. Memilih untuk menyembah dunia adalah kejijikan di hadapan Tuhan dan penghinaan kepada Allah. Itu sebabnya kenapa kejenuhan itu adalah dosa yang menghina Tuhan. Maka sekali lagi Bapak Ibu, ini membuat kita ya sebagai orang percaya jangan meremehkan, meringankan kejenuhan. Satu kali saya di dalam pelayanan online, saya bilang ada orang Kristen yang mungkin sudah sering mengikuti PA, sering mengikuti pelayanan online dari GRI, ini banyak sekali saudara. Dia bisa klik YouTube, itu dia bisa masuk ke sekian banyak saluran untuk dia bisa nonton. Baik dari pusat, dari cabang-cabang GRI lain-lain, semua dia bisa nonton. Mau topik apa saja dia bisa nonton banyak sekali. Tapi setiap kali dia nonton, saat itu dia tergugah. Tapi setelah itu, gugahan itu tidak kelihatan dalam hidupnya dia. Jadi apa artinya dia dengar seluruh firman yang dia klik-klik sini sana nonton YouTube itu? Kalau tidak mengubahkan dia sama sekali. Lalu yang kedua saya bilang sama orang yang ikut online itu, saya bilang begini, jangan pernah bilang bahwa saya sudah cukup dengan firman Tuhan. Kalau tema itu saya sudah pernah belajar kok. Saya bilang saudara pernah belajar, tetapi tidak tentu saudara bisa mempraktikannya. Hari ini saudara bisa praktek, belum tentu hari esok saudara bisa praktek yang sama. Maka jangan segera berkata cukup. Kalau mau bilang cukup, para teolog, hamba Tuhan adalah orang pertama yang harus bilang cukup. Karena apa? Karena mereka tiap hari mereka punya makanan itu saudara. Kerjaan mereka itu. Tapi kalau ada jemaat berbicara seperti itu dan ada hamba Tuhan juga berkata, saya sudah cukup kenyang dengan firman ini, saya gak perlu lagi firman. Terlalu sombong dia. Sangat sombong. Dan pada saat itu Bapak Ibu dan saya sudah harus ingat, itulah titik kejenuhan dan titik rendah di dalam kehidupan rohaninya dia. Maka kita perlu berpikir ulang tentang apa yang Edwards katakan. Supaya jangan kita menjadi sombong secara rohani, tetapi kita tidak sadar kita sedang sombong. Maka di sini saudara dan saya bisa lihat bahwa Edwards berkata bahwa Allah kita adalah Allah yang memperhatikan hidup dari jemaat Tuhan. Bahkan perkara kejenuhan spiritual tidak dilewatkan oleh Allah. Allah perhatikan. Dan ketika Allah memperhatikannya, Allah tidak datang dengan penghakiman murka yang menyala-nyala. Tetapi apa yang dilakukan oleh Allah? Dia melimpahkan anugerahnya untuk kita. Dia membangkitkan kita dengan pekerjaan rohnya. Dia membangkitkan kejenuhan, kebekuan rohani kita. Seperti seorang bapak yang datang dan memberikan api dalam kehidupan kita untuk kita boleh hidup sesuai dengan kehendaknya dia. Dia adalah Allah yang penuh perhatian, penuh kasih kepada kita. Ya Bapak Ibu, ini sesuatu yang penting sekali. Nah maka Bapak Ibu lihat di sini, sarana pemulihannya itu adalah tidak ada yang lain kecuali Allah dan kemuliaan Allah saja. Gak ada yang lain. Kok ini aja ya Bu Grace? Ini aja, tapi yang kita bilang ini aja itu seringkali kita abai. Ya, seringkali kita bias. Maka itu perlu terus diingatkan dalam kehidupan kita. Sarana pemulihannya adalah Allah dan kemuliaannya. Nah, di sini kita bisa ketemu bahwa Allah dan kemuliaannya adalah sumber dan tujuan dari semua kebangunan sejati. Ya, semua kebangunan sejati. Bahkan kemarin itu Pak Antonius Un itu sempat sebutkan ada satu kesaksian Pak Tong berkhotbah di dalam KKR. Lalu Pak Mangapul Segala almarhum, pasti Bapak Ibu yang di Perkantas cukup kenal beliau. Pak Mangapul Segala itu ikut di dalam acara itu. Lalu Pak Tong kan biasa ya, dia calling ya. Setelah dia calling, yang lain maju. Pak Mangapul itu digerakkan hatinya oleh Tuhan, kamu maju. Tapi karena dia biasa dari latar gereja yang gak pernah maju ke depan. Gak ada juga calling, gak ada juga KKR. Jadi dia semacam ketahan begitu. Dengan kebiasaan di gerejanya. Jadi waktu dia dengar Pak Tong calling itu jiwanya digerakkan roh, tapi juga dia ketahan. Pak Tong punya kalimat, biasa kalau di KKR kan dia suka keluarkan kalimat itu. Jangan keraskan hatimu. Kalau roh Tuhan sudah menggerakkan engkau, maju ke depan. Akhirnya Pak Mangapul bilang, kalau begitu saya maju.
Dia tembus dia punya kebiasaan itu ya di gereja itu. Dia tembus, dia bilang saya harus ikut Tuhan. Pergi dia serahkan diri. Bapak Ibu tahu kesaksian Pak Mangapul bilang sejak saat itu dia punya rumah. Itu katanya di jalan di RSPAD situ kalau saya nggak salah ingat begitu ke arah daripada jalan apa begitu dekat-dekat situlah saya lupa persis tempatnya Gunung Sahari ya kalau nggak salah. Jadi jaraknya nggak terlalu jauh kalau saya nggak salah ingat begitu. Nah jadi dia jalan kaki itu. Jalan kaki pulang dari KKR tuh malam. Dan sepanjang jalan kaki itu dia menyanyi terus, menyanyi terus, menyanyi terus. Dan bukan cuma itu. Besok pagi, setiap pagi. Tidak pernah dia lakukan itu sebelumnya. Setelah KKR dia maju ke depan. Tiap pagi dia bangun pagi, jam 4 pagi berdoa. Menyanyi puji Tuhan. Dan itu dia lakukan rutin. Semenjak diserahkan diri kepada Tuhan saat itu. Bukankah dia seorang aktivis? Pelayan mahasiswa, pemberita firman. Tetapi itu yang kita sebut dengan pekerjaan roh yang memampukan kita melihat Kristus dengan keindahannya, dengan kemuliaan Allah, dengan karakternya yang begitu agung dan menggerakkan kita untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sesuatu yang sangat indah Allah kerjakan itu. Dan yang perlu kita minta sama Tuhan untuk Allah kerjakan itu. Maka ketika Allah melakukan kebangunan rohani atau pemulihan dalam kehidupan orang-orang kudusnya yang mengalami kejenuhan, yang dia lakukan adalah motifnya kepada kemuliaan Allah Tritunggal saja. Kalau kita perhatikan di dalam kehidupan daripada Allah Tritunggal ya, yang Allah bicara di dalam Alkitab ya, kita bisa ketemu ya. Allah Bapa memuliakan Kristus anak tunggal Bapa. Dia memuliakan anak Allah. Anak Allah memuliakan Bapa melalui karya penebusannya. Kita bisa ingat dalam doanya Tuhan Yesus bilang apa? Ya Bapa, permuliakan aku. Seperti kemuliaan yang aku miliki sebelumnya. Permuliakanlah aku. Dan bahkan di dalam doa Yesus juga, Yesus minta agar dia dipermuliakan melalui karya penebusannya dia. Dan di saat yang sama Bapa dipermuliakan. Bukan cuma Tuhan Yesus kemuliaannya nyata, tetapi melalui karya penebusannya Bapa dipermuliakan. Maka di sini Bapak Ibu dan saya bisa lihat bahwa Allah Tritunggal saja fokusnya itu kepada kemuliaan Trinitas itu, saudara. Gak keluar dari situ ya. Kemudian sekarang kita lihat Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus memuliakan Bapa dan Anak melalui karyanya. Bapa menganugerahkan Roh Kudus yang memberikan sukacita yang kudus di dalam hati para pendosa dan dalam jiwa orang-orang kudus yang melempem, yang jenuh, yang beku tadi, sedemikian rupa sehingga mereka dapat memuji keindahan ilahi yang sebelumnya mereka hina. Kalau Tritunggal saja, Bapa mempermuliakan anak, anak mempermuliakan Bapa melalui karya penebusannya, Roh Kudus mempermuliakan Bapa dan Anak melalui karyanya, dan semuanya berpusatkan kepada kemuliaan Tritunggal, masakan kita yang adalah orang-orang percaya kehilangan keindahan kemuliaan Tritunggal itu. Begitu keindahan Tritunggal itu hilang dalam hidup kita, maka joyful yang menggerakkan saudara adalah bukan Allah, tetapi yang lain. Contoh, saudara senang urus event Natal karena apa? Senang membuat dekorasi Natal karena apa? Anak-anak lucu ya. Dekorasi Natal begitu indah ya. Tahun ke tahun berubah. Atau datang ikut retret wanita dan lansia, ada yang promosi. Saya dengar satu orang promosi gini, tempatnya bagus loh. Tapi bukan karena firman. Satu kali ada juga yang tanya, waktu humas, pembicaranya siapa? Saya sudah tahu kalau tanya pembicara Bapak Ibu, dia sudah tahu, itu dia sudah ukur itu. Karena kita orang reform ini biasa bilang mimbar kuat itu berkaitan dengan pembicara, saudara. Lalu saya bilang sama Pak Tama, jika Tuhan berkehendak, hamba-hamba Tuhan junior yang mungkin orang tidak atau kurang kenal mereka, di bawah kami, jika Tuhan kehendaki, kami akan orbitkan mereka. Saya bilang sama Pak Tama, bahwa KKR, kebangunan rohani, itu bukan terjadi karena hamba Tuhan. Bukan karena besarnya dia, bukan karena jam terbangnya dia, bukan. Atau karena dipromosi sama Pak Tong, maka saudara mau dengar dia. Tidak. Tapi karena Kristus itu yang menjadi keindahan. Firman itu yang menjadi keindahan, bukan yang lain.
Maka di sini saudara, kita ya, walaupun GRI, kadang-kadang kita tuh apa ya, hampir selip gitu loh. Hampir selip kepada arah yang berdosa saudara. Tapi kita tuh gak nyadar. Gak nyadar saudara. Tidak sadar dengan cara kita yang salah itu. Satu kali ada orang yang hamba Tuhan senior menasihati pengurus tertentu yang dimana gerejanya sedang berkembang. Lalu hamba Tuhan ini bilang begini, ini gereja sedang berkembang. Kalau begitu kalian harus undang hamba Tuhan yang kualitasnya A. Terus saya waktu dengar itu, saya senyum-senyum aja kan dengan Pak Tama. Besok saya gelisah dengan kata-kata itu. Saya pikir-pikir ulang sesuai firman tidak ya? Kami di meja makan, saya diskusi sama Pak Tama, saya bilang begini. Bagaimana dengan hamba Tuhan kualitas C? Saudara pikir ini rumah sakit kah? Ada tipe A, tipe B, tipe C kah? Bukan begitu. Saya bilang begitu sama Pak Tama. Tadinya kita tuh ketawa-ketawa aja, kita rasa itu lucu-lucu aja. Kayak nasihat yang kita gak perlu tanggapi begitu, ketawa-ketawa aja. Tapi ternyata itu menggelisahkan saya. Sehingga saya bangun, saya bilang gini, kita harus diskusi loh. Ini gak benar loh sesuai firman Tuhan. Gak benar ini. Tuhan bilang, bukan Paulus, bukan Apolos, bukan Kefas. Tetapi Allah yang mempertumbuhkan gereja Tuhan melalui firman-Nya. Maka waktu saudara memberikan nasihat, hati-hati karena saudara bisa selip. Selipnya itu bisa bias daripada kebenaran saudara. Dan ternyata dengan cara demikian saudara sedang memupuk apa yang disebut dan kejenuhan rohani dalam dirimu sendiri, bahkan di dalam komunitasmu. Kita sedang membicarakan sesuatu yang tidak tepat sesuai firman. Maka di sini saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus memuliakan Bapa dan Anak melalui karyanya. Dan ketika dia datang dalam kehidupan engkau dan saya, tidak ada yang dia berikan kepada kita selain daripada membawa engkau dan saya memuliakan Tritunggal. Memuliakan Allah. Menikmati keindahan Allah saudara. Ada joyful, ada sukacita karena Kristus. Jadi di sini saudara, hal yang memang kita melihat bagaimana koreksi demi koreksi diberikan kepada gereja. Karena hal-hal yang mungkin sederhana saja yang kita anggap seperti biasa saja, ternyata itu membentuk pola pikir, ya, membentuk semangat hidup, membentuk pelayanan kita yang juga berdosa di hadapan Tuhan. Ini berbahaya besar saudara. Nah, aspek yang kedua, ketika sarana pemulihan Allah itu diberikan, ya, motifnya adalah kemuliaan Allah saja. Yang kedua adalah dipuaskan oleh Allah semata. Dipuaskan oleh Allah semata. Ya. Kata dipuaskan oleh Allah semata ini kita lihat bahwa setiap kali kita menempatkan Allah sebagai pusat yang kita ingini, kita muliakan dalam kehidupan kita, maka di saat yang sama juga Allah memberikan kepuasan dalam diri kita tuh cuman Dia. Gak ada yang lain. Cuman Dia. Edwards bilang bahwa Allah adalah kebajikan tertinggi bagi makhluk rasional ciptaannya dan menikmati Dia merupakan satu-satunya kebahagiaan yang melaluinya jiwa kita dapat dipuaskan. Menikmati Allah merupakan substansinya. Maka kebangunan rohani itu tidak boleh dipikirkan begini saudara. Menghasilkan orang Kristen yang wajib melakukan kegiatan keagamaan dengan sikap yang dingin. Gak begitu ya. Datang ke gereja dingin. Kepada sesama dingin, kepada Tuhan dingin. Wah ini mengerikan saudara ya. Bukan itu. Kebangunan rohani juga gak boleh direduksi dengan bilang begini. Wah kalau dia yang khotbah jumlah jemaat pasti tinggi. Oh saudara sabar dulu. Philip Mantova juga khotbahnya banyak jiwa loh saudara. Banyak orangnya. Waktu dia punya satu statement kutipan. Saya ingat waktu di Facebook itu yang posting Pak David Tong. Ini memang dari asli. Ini kutipannya dia. Saya ngomong saja namanya karena memang sudah dipublish ya, di publik ya. Dia bilang begini. Firman yang keluar dari mulut pengkhotbah atau mulut manusia sama dengan firman yang keluar dari mulut Allah.
Bagi saya saudara, ini bukan hanya bilang bahwa manusia itu naik ke tempatnya Allah, tetapi juga tarik Allah turun sama dengan manusia. Ini mengerikan saudara. Maka kebangunan rohani nggak boleh direduksi kepada pertambahan jumlah pengunjung gereja. Bahwa kuantitas itu perlu diperhatikan, tapi ingat, cara berpikir kita seperti Alkitab. Kualitas itu berbarengan atau diikuti oleh kuantitas. Bukan dibalik ya saudara. Bukan kuantitas di depan, kualitas itu taruh paling belakang. Kualitas itu bicara mengenai firman yang berpusatkan kepada Kristus saja, itu harus di depan. Saudara lihat pertambahan jumlah jemaat di dalam Kisah Para Rasul, saudara. Menjadi 3.000, menjadi 5.000. Inti khotbahnya apa? Kristus. Karya penebusan Kristus. Orang bertobat sampai menangis, ya meratap. Saya harus berbuat apa supaya saya diselamatkan? Sama dengan khotbahnya Edwards. Edwards belum selesai khotbahnya dia. Orang sudah meraung-raung menangis. Sampai Edwards hentikan khotbahnya, dia bilang, kalian diam. Suruh diam. Karena apa? Karena mereka sadar diri berdosa. Roh Allah sudah kerja lebih dahulu, belum habis khotbahnya dia. Jadi saudara, ini yang kita sebut sebagai pekerjaan roh yang menggairahkan orang itu, memampukan orang itu melihat keindahan Kristus, melihat keberdosaannya dia, dan menarik kita datang kepada Kristus. Maka jumlah pengunjung gereja, saudara harus ingat baik-baik, jangan ukur keberhasilan pelayanan kepada jumlah orang. Karena kalau begitu setan juga bisa buat. Bahkan setan bisa kasih jumlah jemaat jauh lebih besar. Ingat cobaan kepada Tuhan Yesus? 1 kali sujud sembah saya. Semua saya serahkan kepada kamu. Kalau kita hanya ukur keberhasilan daripada pekerjaan efektivitas lebih tepatnya. Daripada pekerjaan Roh Kudus hanya kepada jumlah jemaat yang makin meningkat. Itu wrong, benar-benar salah. Ya. Ingat baik-baik, kualitas diikuti atau dibarengi dengan kuantitas. Jangan dibalik. Atau saudara juga bisa mengatakan bahwa kesuksesan anak kita, stabilitas daripada perekonomian kita, dan seterusnya bisa kita kategorikan sebagai kebangunan rohani. Bukan saudara. Jadi kebangunan rohani itu adalah sesuatu yang kembali lagi membawa engkau dan saya menikmati Allah, dipuaskan di dalam Allah saja. Maka next slide, tujuan utama kebangunan rohani adalah tergenapinya tujuan utama penciptaan, yakni memuliakan Allah dengan menikmati Dia yang merupakan sumber utama sekaligus tujuan dari segala keberadaan itu. Ya. Tujuan penciptaan gak berubah saudara. Tetap memuliakan Allah dan menikmati Allah. Seluruh ciptaan yang lain bisa memuliakan Allah, tetapi tidak semua ciptaan bisa menikmati Allah. Hanya manusia yang adalah umat pilihan Allah yang dimungkinkan untuk memuliakan dan menikmati Allah. Dan menikmati itu Bapak Ibu, kalau gambarannya di dalam Taman Eden itu seperti kita menikmati, kalau kita pakai analogi ya, makan makanan. Ya. Kalau kita menyukai suatu makanan tertentu saudara, itu begitu nikmatnya, begitu nikmatnya. Bukan cuma makanan itu memang enak, tetapi karena ada suatu kenikmatan di dalamnya. Sehingga kita puas. Puas. Stefani itu dia kalau urusan es krim Bapak Ibu. Es krimnya itu harus coklat yang sesuai dia punya lidah. Satu kali ada orang yang baik hati kasih es krim, es krimnya besar tapi ada rum. Coklat pula kan ya. Nah ini kan enak ini kalau Pak Tama suka ini. Jadi waktu bawa pulang ada beberapa begitu. Pas dia sudah semangat pulang sampai rumah. Begitu buka dia bilang papa mama jangan sentuh. Stefani aja. Oke baik-baik. Kami juga tidak sentuh. Dia buka langsung. Dia dengan semangat ambil sendok. Dia makan. Begitu dia kecap. Ih, apa ini? Ada rasa yang lain mah. Terus saya ambil sedikit. Saya rasa oh ini rum. Gak apa-apa nah itu enak. Kita jelaskan apa segala macam. Gak bisa dia gak terima. Akhirnya siapa yang habiskan? Papa kekasihnya dia. Pak Tama habiskan itu es krimnya. Dia senang banget es krim itu. Terus tante itu tanya sama dia. Satu kali kami ketemu, lalu tante itu tanya sama dia, Stefani. Karena Stefani itu anaknya ceplos-ceplos saudara. Apa yang ada di pikiran dia omong saja begitu. Stefani gimana es krimnya enak? Enggak tante enggak enak. Saya sama Pak Tama udah malu banget. Aduh ini anaknya. Pak Tama ini kelakar. Dia bilang, lain kali kalau ngomong nak jangan terlalu jujur. Ya artinya ini hal-hal yang anak-anak itu apa adanya dia ya.
Tapi saudara bisa lihat kalau anak kita suka sesuatu, orang lain gak boleh sentuh. Saya saja yang makan. Dan kalau dia makan, dia bisa gak makan yang lain kecuali yang itu saja. Bolak-balik, cuman itu saja yang dia makan. Dan kalau dia makan tuh nikmat banget. Begitu kita cuman ambil sedikit, mama siapa yang habiskan es krimnya? Saya bukan mama kalau gitu saya sudah angkatan bukan mama. Kau tahu siapa yang menghabiskan begitu kan ya. Nah jadi apa yang saya mau katakan? Kenikmatan membuat saudara terpikat. Dan tidak akan berhenti. Untuk mau minta terus, minta terus, minta terus. Begitu juga relasi kita dengan Tuhan. Setiap orang yang memuliakan Allah dan menikmati Allah, dia akan selalu terpikat kepada Allah dan dia ingin minta terus. Kalau boleh terus sama Tuhan, kalau boleh terus sama Tuhan. Dalam seluruh bidang kehidupannya dia. Itu yang namanya menikmati Tuhan. Apa saja saudara. Kebangunan rohani merupakan suatu peristiwa pencurahan roh Allah yang berdaulat. Yang mengembalikan gerejanya kepada sukacita di dalam Allah dan pada kerinduan akan kemuliaan dan kesempurnaan Allah saja. Sehingga ketika kita menemukan adanya ketidaksempurnaan, adanya kekacauan, adanya kerusakan yang terjadi dalam kehidupan kita, justru itu mendorong kita datang kepada apa? Keindahan yang sempurna. Allah yang sempurna, yang tidak ada cacatnya. Mengharapkan cinta kasih dari suami istri ada cacat. Tapi waktu kita mengingat kepada keindahan cinta kasih Allah yang gak ada cacat, malah kita dikuatkan. Untuk bisa mengasihi, bisa mengampuni sesama kita. Begitu. Karena apa? Karena kita dipikat oleh keindahan Allah itu. Oleh kesempurnaan karakternya yang tidak kita temukan pada pribadi-pribadi di sekeliling kita. Bahkan pada diri kita sendiri. Maka ketidaksempurnaan lingkungan kita, keluarga kita, kecacatan yang terjadi pada diri kita bukan menjadi dasar kejenuhan, bukan. Tetapi justru menjadi dasar engkau datang kepada Kristus. Begitu. Karena keindahan Kristus, kemuliaan dan kesempurnaannya tak sebanding dengan apa yang terjadi pada kita. Itu membuat sekali lagi kepuasan kita gak ada yang lain kecuali Tuhan saja. Gak ada yang lain. Ketiga. Sarana pemulihan yang Allah pakai dalam kehidupan daripada kita di dalam dia melakukan kebangunan rohani adalah khotbah dan doa. Khotbah dan doa. Edward bilang bahwa khotbah yang menggugah hati dan doa bersama yang dilakukan secara tekun merupakan sarana utama yang olehnya suatu kebangunan dapat diwujudkan. Khotbah yang menggugah hati, maksudnya apa itu yang menggugah hati? Apakah ini bicara mengenai retorika? Kemampuan berorasi? Bukan Bapak Ibu. Mungkin orasi itu bisa menggerakkan sesaat. Bahkan para pahlawan perjuangan Martin Luther King Jr. Itu kan mereka punya orasi-orasi itu menggerakkan orang ya. Tapi apa bedanya orasi yang mereka sama apa yang Tuhan Allah kerjakan? Melalui khotbah. Khotbah itu bukan orasi yang berdasarkan kepada retorika kita semata. Tetapi seperti yang Paulus katakan, aku memberitakan firman bukan dengan hikmat manusia tetapi dengan hikmat Allah. Bukan dengan kekuatan manusia tetapi dengan kekuatan Allah semata. Maka khotbah yang menggugah hati harus dimulai dengan kesungguhan si pengkhotbah itu sendiri. Dia bergulat, dia bergumul dengan firman itu sendiri. Pertama-tama dia harus ditundukkan oleh firman itu sendiri. Karena firman adalah otoritas tertinggi yang membawa pengkhotbah, membawa jemaat untuk bertumbuh bersama di dalam kebenaran. Kepada Allah tentunya. Maka khotbah itu harus mengandung kebenaran Alkitab. Kenapa saya pakai kata mengandung kebenaran Alkitab? Bukan adalah firman. Beda kan ya? Alkitab adalah firman, sedangkan khotbah mengandung firman. Maka dia punya kualitas beda. Lain dengan Philip Mantova punya kata-kata. Ya. Kualitas beda. Ya sekalipun tidak banyak melibatkan isyarat tubuh. Bapak Ibu ada yang kalau khotbah itu kayak Jonathan Edwards saudara. Dia punya catatan ya. Khotbah itu saudara. Dia bikin dalam naskah khotbah. Waktu dia khotbah itu. Orang bilang Edwards itu saking. Dia waktu khotbah ketika terjadinya Great Awakening saudara. Itu dia bukan pengkhotbah utama ya Bapak Ibu ya. Pengkhotbah utamanya itu entah ada halangan apa, lalu dia diminta ganti. Begitu. Dalam posisi dia menggantikan itu, dia punya naskah khotbah sudah siap, saudara. Dan dia itu bukan orang yang bisa tatap muka begini.
tatap wajah begini. Dia saking malunya tuh dia baca begini. Kalau dia angkat muka dia lihatnya ke jam dinding di atas. Terus dia tunduk lagi. Dia baca begitu. Kaku banget. Kaku banget. Makanya dia bilang gak harus pakai isyarat tubuh. Isyarat tubuh tuh maksudnya kayak Pak Tong itu kalau khotbah kan ya, air minum pun dia bisa lemparin begini saudara. Di atas di atas mimbar begitu. Karena dia punya gerak tubuh begitu. Ya. Kalau Edward nggak begitu. Edward itu orangnya tuh kalau mau dibilang kaku. Dia di mimbar dia cuma baca saja tanpa gerak tubuh yang berarti. Ya. Tetapi yang itu saya katakan, ketika Roh Allah bekerja, dia belum selesai khotbah, orang sudah meraung-raung menangis. Tuhan, saya orang berdosa. Apa yang saya lakukan untuk diselamatkan? Itu kuasa Tuhan menyertai khotbah itu. Makanya dia bilang khotbah itu harus menggugah hati. Khotbah itu harus berpusatkan kepada Kristus dan karyanya bagi manusia berdosa yang tidak berdaya. Kalau tidak saudara, maka khotbah itu akan menjadi wadah untuk show off kemampuan, show off diri sendiri ya. Dan show off yang lain-lain. Itu sesuatu yang bermasalah besar. Dan itu menjadi godaan tersendiri bagi si pengkhotbah. Tetapi ketika Roh Allah bekerja kepada si pengkhotbah dan kepada jemaat saudara, luar biasa. Edward bilang, next slide. Khotbah itu harus menggerakkan perasaan atau afeksi sedalam mungkin yang hanya dapat dihasilkan oleh kebenaran sekalipun disampaikan tanpa penekanan suara. Kadang orang bilang intonasi naik turun ya. Orang belajar public speaking ya. Tapi Tuhan bilang kalau Tuhan kerja gak bergantung sama public speaking. Mungkin itu orang gagapan lagi bicara gagapan. Tetapi dengan dia punya kata-kata itu menggairahkan, menggugah hati orang. Menggerakkan orang itu, orang mungkin menangis karena mendengar kata-kata dia yang bukan mengandung self-love atau egosentris. Tetapi mengandung firman, kata-kata yang meninggikan Allah dan kebenaran itu dimengerti dengan jelas dan akhirnya menggugah hati jemaat Tuhan. Dan ketika khotbah dilangsungkan, Jonathan bilang, gak boleh munafik pengkhotbahnya. Harus mengungkapkan isi hati sang pembicara sekalipun mungkin khotbah itu dibacakan dari sebuah naskah. Ini seperti dari apa yang dikatakan oleh Jonathan. Maksudnya mengungkapkan isi hati sang pembicara itu tidak munafik, maksudnya apa saudara? Sebagaimana perkataan firman, demikianlah perkataan daripada si pengkhotbah. Dia tidak memutarbalikkan firman itu, dia tidak menguranginya, dia tidak menambahkannya. Karena fungsi khotbah adalah menjelaskan firman yang tertera di Alkitab. Maka saudara, ini adalah sesuatu yang sekali lagi si pengkhotbah gak boleh munafik. Dia gak boleh main peran ganda di atas mimbar. Bahkan ketika dia berdosa, dia sendiri harus mengaku dosanya di hadapan Tuhan sebelum dia naik mimbar. Maka ini membuat saudara dan saya lihat bahwa jika pelayanan berkhotbah ini adalah sesuatu yang begitu serius saudara, maka betapa penting hamba Tuhan itu perlu berdoa, perlu mempersiapkan firman dengan matang. Karena dia presentasikan kebenaran tentang Allah kepada jemaat Tuhan. Dan yang terakhir dikatakan khotbah yang menggugah hati harus diurapi Allah dan dipakainya untuk menggerakkan mereka yang mengalami kejenuhan dan membangunkan mereka yang mengalami kebekuan. Mungkin saudara akan berpikir begini, saya dengar khotbah ya, tapi saya kurasanya flat-flat saja. Itu bukan karena khotbahnya yang bermasalah. Andai kata kalau khotbah yang bermasalah karena bukan memberitakan firman, saudara boleh mengkritisi hamba Tuhan bersangkutan. Tapi kalau dia sudah berkhotbah dengan benar, dia berdoa dan dia meminta belas kasih Tuhan, dan saudara masih dalam keadaan kejenuhan, itu bukan salah dia. Tapi saudara harus ingat, kebangunan rohani dikerjakan oleh Roh Allah berdasarkan kedaulatan Allah. Sehingga jika saudara tidak dibangunkan, itu bukan kesalahan hamba Tuhan. Bukan kesalahan juga Roh Kudus. Roh Kudus kan yang berdaulat. Berarti gara-gara dia ini saya nggak alamin kebangunan rohani. Bukan begitu, ya. Tetapi masalah ada pada saudara, ada pada engkau. Jadi jangan biasakan menyalahkan si pengkhotbah. Karena kalau dia siapkan firman dengan betul-betul matang, dia mempresentasikan kebenaran sebagaimana yang Alkitab katakan. Afeksi saudara tidak digerakkan, jangan salahkan pengkhotbah, jangan salahkan Tuhan. Periksa diri sendiri. Begitu. Yang keempat, khotbah yang penuh kuasa dan kesungguhan yang bertemakan
ketidakberdayaan manusia, anugerah Allah di dalam Kristus tidak boleh tanpa doa. Doa dalam kesungguhan dan ketekunan. Ya. Ini sesuatu yang Edwards katakan bahwa bahkan melalui doa bersama umat Allah dengan tekun, Allah berkenan melimpahkan berkat penebusannya. Sehingga Edward itu yang kemudian memberikan usulan supaya ada doa khusus yang bertemakan pertobatan dunia, penginjilan dan seterusnya. Itu misalnya di hari Sabtu sore atau di hari Sabat, hari Minggu. Atau hari Sabtu pagi. Jadi kalau kita punya PD pagi, PD sore Bapak Ibu ya. Itu usulnya dari siapa? Dari Jonathan Edwards ya. Dia mengusulkan supaya diadakan doa khusus bagi pertobatan dunia dan bagi pertobatan gereja Tuhan. Ya, itu di hari Sabtu pagi atau sore dan di hari Minggu. Untuk dimasukkan ke dalam pokok doa jemaat. Begitu. Jadi kita jangan pikir bahwa PD pagi, PD sore itu cuma program rutin gereja saja. Kita harus lihat akarnya dari mana. Ya, gitu. Maka doa menyatakan ketidakberdayaan manusia di hadapan Allah. Si pengkhotbah, para penata layan, semua kita adalah orang-orang yang tidak berdaya di hadapan Tuhan. Dan karena itu menyatakan kebergantungan total kita kepada Allah. Dan doa adalah sarana penggenapan anugerah keselamatan bagi manusia berdosa. Tidak ada firman yang efektif mengerjakan kehendak Allah dalam diri orang-orang pilihan Allah, dalam diri orang-orang kudus tanpa kuasa doa. Maka doa itu menjadi sesuatu yang begitu urgent, begitu luar biasa penting. Saya tertarik kembali dengan ulasan daripada pendeta Antonius Un yang dia bicara tentang kita perlu kuasa seperti Yunus ketika dia berkhotbah. Yunus punya khotbah kalau kita hitung di dalam bahasa terjemahan Indonesia itu cuma 8 kata ya. 8 kata dia kasih tahu kepada orang-orang Niniwe. Dan terjadilah pertobatan massal dari raja sampai ke ternak-ternaknya. Pak Anton waktu dia kasih ulasan dia bilang begini. Apa yang ada pada Yunus yang hari ini sangat mungkin tidak ada pada hamba Tuhan zaman kini. Kuasa Allah yang menyertai pemberitaan itu. Sehingga begitu dia berkhotbah 8 kata saja orang bertobat semuanya. Nah seringkali Allah tidak bekerja dengan pertobatan massal yang seperti itu. Seringkali Allah bekerja diam-diam dalam hati kita. Ya, secara diam-diam dalam hati kita. Maka betapa penting doa itu menyertai setiap pemberitaan firman. Dan selain doa pribadi, next slide. Doa dilakukan secara bersama-sama di gereja seperti gambaran daripada bau-bauan yang harum yang memenuhi kerajaan sorga. Saudara ingat ketika imam besar memasuki ruang. Ruang apa itu? Ruang kudus ya. Ada mesbah ukupan di sana, dia bawa wangi-wangian ukupan. Itu gambaran daripada doa syafaat. Maka Yesus Kristus datang berdoa bagi kita. Ya, gambarannya itu seperti wangi-wangian ukupan. Nah, doa itu adalah sesuatu yang menjadi wangi ukupan karena apa? Karena kita berdoa digerakkan oleh Roh. Kita berdoa dengan merindukan keindahan-keindahan Kristus itu terjadi dalam hidup kita. Kita berdoa karena kita menginginkan kehendak Allah terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Ini yang menjadi sesuatu yang sekali lagi bau-bauan yang harum yang memenuhi kerajaan sorga. Dan fokus doa bukan hanya untuk kepentingan pribadi, untuk pemulihan dan kesejahteraan gereja, serta kemajuan, kemuliaan dan kerajaan anugerahnya di dunia. Jadi itu berarti bukan hanya untuk pribadi tetapi untuk gereja juga untuk seluruh pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini. Nah kadang-kadang kita waktu berdoa ya, saya ingat belakangan ini ya doa orang Kristen itu sudah lebih banyak berdoa untuk bangsa dan negara. Banyak sekali perdebatan-perdebatan di dalam urusan bangsa dan negara. Dan beberapa dari antara kita mungkin sudah berdoa, Tuhan kirimkanlah murka-Mu Tuhan atas orang-orang pembuat kejahatan di dalam Indonesia. Nah Bapak Ibu waktu kita berdoa seperti itu, ingatlah bahwa fokus doa kita adalah doa yang bukan hanya pribadi tetapi doa untuk gereja, doa juga untuk pemerintahan. Untuk apa? Untuk kemuliaan kerajaan Allah terjadi di sini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Itu adalah fokus doa kita. Bukan hanya sekedar pelampiasan amarah.
Karena kalau kita cuma reduksi hanya kepada minta murka Tuhan, orang Islam juga bisa berdoa kepada Tuhannya dengan cara yang sama. Tapi bedanya adalah kita adalah orang-orang yang digairahkan oleh Roh Allah untuk melihat hidup pribadi kita, hidup gereja kita, hidup pemerintahan kita, hidup segala bidang kita itu terhubung kepada Allah dan kemuliaan Allah. Maka itu menjadi fokus kita. Jadilah kehendakmu, datanglah kerajaanmu. Itu berarti kemuliaan Allah dinyatakan. Kehendak Allah dinyatakan. Melalui doa Allah memberikan kuasa kepada gereja untuk memberitakan Injil Kristus di dunia supaya banyak orang ditaklukkan kepada kuasa Kristus. Maka ini menjadi suatu keindahan tersendiri daripada kebangunan rohani. Kebangunan rohani sekali lagi tidak perlu dicari dalam event-event massal, tetapi bisa terjadi dalam ruang-ruang doa kita. Saudara bahkan dibangunkan oleh Allah secara rohani sedang kita berdoa. Sedang berdoa. Dan saya pernah bahas mengenai kehidupan doa daripada Martin Luther, John Knox. Mereka sedang berdoa, mereka dibangunkan oleh Allah untuk berdoa. Maka kita jangan mereduksi doa kita itu mirip seperti orang Islam. Karena orang Islam juga bisa minta hal yang sama dengan kita. Tapi saudara ingat, bedanya Islam sama kita adalah orang Islam tidak digairahkan oleh Roh Allah untuk menunjukkan doanya kepada kemuliaan Allah dan kehendak Allah. Tapi kita adalah orang-orang yang berdoa dengan digairahkan oleh Allah kepada Allah dan kehendaknya. Yang terakhir, ciri daripada kebangunan rohani yang terjadi dalam kehidupan pribadi maupun komunitas gereja Tuhan adalah orang yang dibangunkan oleh Allah secara rohani pasti menjalankan misi Allah. Misi Allah. Jonathan Edwards bilang begini, kemajuan program misi penginjilan melalui gereja yang telah diperbaharui merupakan konsekuensi logis dari suatu kebangunan sejati. Jadi kalau orang yang dibangunkan secara rohani tapi nggak mencintai orang lain, tidak mengasihi mereka yang jatuh dalam dosa, saudara. Di dalam misi penginjilan, saudara, ini sesuatu hal yang mengerikan. Edward bilang, bukti visible utama dari suatu kebangunan adalah adanya gelombang kasih dan pelayanan bagi dunia. Roh Kudus memperlengkapi umat Allah dengan pengetahuan dan hikmat tentang kebenaran Alkitab. Sehingga Roh Kudus memberikan kuasa dan semangat yang berkobar dalam jiwa umat Allah untuk memberitakan kabar keselamatan ke seluruh dunia. Dan roh yang sama yang mendorong dan menyebabkan ekspansi misi penginjilan sedemikian rupa sehingga seluruh bumi dilingkupi oleh pengetahuan akan Allah seperti air menutupi samudra raya. Disebut sebagai misi global. Ini adalah hal yang seharusnya terjadi dalam hidup kita. Kembali lagi saya kutip kalimat daripada Pak Anton. Pak Anton bilang begini, kita seringkali doa misi pun gak jalankan. Dana untuk misi kita gak beri. Ya. Pergi ke ladang misi pun enggak. Jadi kita nih mau dukung misi dengan cara apa? Dana sudah enggak kasih. Enggak pergi ke sana juga. Doa pun enggak. Kalaupun berdoa ya bisa formalitas saja. Atau bisa jatuh kepada intensitas yang makin menurun. Minat doanya. Jadi kita ini sebenarnya orang yang dibangunkan atau tidak? Karena kalau orang yang dibangunkan, setiap kali saudara ada pokok doa penginjilan hari Minggu saudara. Saya yang misalnya ya, hadir KU1, KU2, KU3 saudara. Kalau mau bilang bosan, bosan. Liturgis ngomong penjelasan yang sama tentang pokok doa itu. Tapi yang menjadi tantangan adalah setiap KU1, 2, dan 3 apa yang menjadi dorongan bagi saudara supaya saudara berdoa itu bukan jatuh dalam formalitas. Pernah gak Bapak Ibu seperti ini? Kalau kita hadir ikut kapin Pak Tong, dia sudah khotbah di sini, ke kota lain dia khotbah yang sama kan? Saya yakin pasti saudara jenuh. Ya tidak? Bosan, karena sudah hafal. Nanti abis ini Pak Tong akan ngomongin, abis ini Pak Tong akan ngomong ini. Karena poinnya jelas, sudah tahu kita apa yang akan dia omongin. Nah itu tantangan jatuh kepada formalitas. Dan kita nggak sadar, kita jatuh dalam kejenuhan saat itu. Hal yang sederhana saja, tapi ternyata kita alami bukan? Maka ini menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana saudara dan saya dihidupkan oleh Allah bahkan di dalam doa-doa kita. Terutama di dalam misi. Misi, cinta kasih. Edwards kasih satu argumentasi bilang begini. Kalau ada rumah kebakaran, terus kita yang jadi orang tuanya melihat anak kita masih di dalam rumah yang terbakar itu. Masalahnya dia tidak sadar rumah itu sedang kebakaran.
Lalu apa yang dilakukan oleh orang tua yang ada di luar rumah itu? Gak apa-apa, tenang aja, santai, gak usah ngomong apa-apa. Gak bisa begitu kan ya? Atau kita bilang begini, nak keluar nak, api lagi melalap rumah kita nak. Begitu? Tidak. Edward bilang, Anda akan berteriak dengan begitu kencang. Sekencang-kencangnya. Supaya anak itu sadar bahwa dia sedang di dalam posisi dilingkupi oleh api yang sedang akan menghanguskan rumah itu. Keluar cepat, lari ikut jalan yang saya tunjukkan. Begitu. Itu yang dilakukan oleh si pengkhotbah. Dilakukan oleh orang tua yang mengasihi anak-anaknya. Dilakukan oleh gereja Tuhan yang mengasihi orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Berteriak makin kencang. Tidak akan biarkan dia dilalap api. Begitu. Tapi kalau kita mendiamkan kata-kata kita, kita menjadi pasif. Atau terjadi pembiaran, ya udahlah orangnya nggak bisa diajak bicara. Apa yang saudara lakukan? Berlutut berdoa saudara. Sampai kapan? Sampai Tuhan genapi janji Tuhan. Kalau Tuhan genapi janji Tuhan, berdoanya ada batas waktu enggak? Enggak ada batas waktu. Entah kita mati duluan atau dia mati duluan. Itu doa kita setianya itu seperti itu saudara. Saya ingat tante kami yang baru meninggal, sudah meninggal 2 tahun lalu, tante Sipora itu. Dia doa untuk kami punya sepupu kandung. Saya pernah cerita di sini. Dia mau ditabiskan jadi pendeta. Besoknya itu mau ditabiskan jadi pendeta. Malam ini di asrama, dia lompat keluar dari jendela, ikut calon suaminya yang Islam. Lalu apa yang terjadi? Dia nikah Islam. Punya 2 anak kalau saya nggak salah. Hidup dengan sang suami. Tapi setiap kali kalau mereka mau mengaji, dia tuh pura-pura sebenarnya. Jadi dia pakai itu kerudung, tapi dia masuk, dia berlutut di tempat yang biasa orang mengaji. Dia tidak berdoa pakai bahasa Al-Quran itu. Dia berdoa pakai nama Tuhan Yesus. Itu berlangsung bertahun-tahun sampai akhirnya ketahuan sama suaminya. Suaminya marah besar sekali. Lalu suaminya bertekad menceraikan dia. Akhirnya talak. Itu orang Islam kalau sudah bilang talak itu kan cerai itu sudah gak bisa kembali lagi. Usir dia keluar dari rumah itu. Akhirnya dia dipulangkan ke tempat keluarga. Pulang sendiri dia. Tapi dibalik daripada kisah itu, ada doa tante kami ini. Dia berdoa dari anak itu, sepupu kami itu lari malam itu, dia dengar tidak jadi ditabiskan jadi pendeta. Dia doa. Sampai di dalam doa dia bilang sama Tuhan, Tuhan, jika tidak ada jalan lain untuk anak ini kembali kepada Tuhan, Tuhan buat hati suaminya, ceraikan dia. Saya bilang ini doa luar biasa ya. Dia minta Tuhan supaya suaminya ceraikan dia. Dan Tuhan mengizinkan sebelum tante kami ini meninggal, dia melihat jawaban doa itu. Memang betul dia diusir. Begitu. Tapi kemudian sekian lama tahun berikut, dia punya anak-anak yang muslim itu akhirnya ikut mamanya. Karena sang suami menikah lagi dengan perempuan lain. Begitu. Tapi itu cara Tuhan kasih selamat dia. Bapak Ibu tahu dia di mana sekarang? Dia sekarang ada di sekolah teologi. Dia sudah kembali kepada panggilannya. Dan dia melayani Tuhan. Harap sampai akhir hidup dia. Tapi itulah yang terjadi Bapak Ibu. Kalau engkau memiliki saudara yang engkau cintai, kebangunan rohani dalam dirimu akan membangunkan kita untuk berteriak dengan keras. Bahwa teman kita, saudara kita, keluarga kita yang sedang dilalap api itu, yang akan dilalap api itu. Yang tidak sadar untuk kembali kepada jalan Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini jadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan berterima kasih untuk anugerah Kristus bagi kami. Kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Dan kami percaya bahwa Roh-Mu yang kudus yang telah melahir barukan umat pilihan-Mu adalah roh yang sama yang memampukan kami untuk bangkit daripada kejenuhan kami. Tuhan, kami mohon ampun jika kami terlalu berlarut-larut dengan diri kami dalam kejenuhan kami. Kami terlalu berlarut-larut dengan membiarkan diri kami ada di dalam masa burnout kami.
Kami berdoa biarlah Tuhan hentikan dosa ini dan Tuhan bangkitkan jiwa kami sehingga hati kami digairahkan dalam joyful daripada Allah untuk menikmati Tuhan, menikmati kehendak Tuhan melalui firman-Mu dalam kehidupan kami pribadi, gereja maupun di dalam seluruh bidang hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan dari antara kita? Silakan jika ada. Oh ya, silakan. Terima kasih kesempatan. Ini ada juga nanti berupa pertanyaan dan yang pertama kesaksian. Iya. Kesian saya ini, saya tadi tertarik sekali tentang kejenuhan orang-orang Kristen untuk kebangunan rohani. Di mana pada saat dulu dari nenek moyang kita di Nias, pagi-pagi itu sebelum melaksanakan sesuatu aktivitas berdoa, baca Alkitab, bernyanyi. Tapi lama kelamaan hilang. Baru setelah datang gempa pada tanggal 28 Maret tahun 2005, wow, baru berteriak, bernyanyi di mana-mana. Oh Tuhan, bernyanyi, berdoa. Tapi sebelum itu sudah jenuh. Hanya beberapa yang mau berdoa pagi, baca Alkitab. Karena ya memang sudah hidup mewah, sudah hidup baik, jadi tidak kenal lagi atau tidak lupa lagi mengutamakan Tuhan. Tapi puji Tuhan, kami keluarga pribadi sama bapak dan anak-anak sampai saat ini tidak akan jenuh-jenuh pagi-pagi berdoa, bernyanyi. Kalau Linias harus bernyanyi dan baca Alkitab. Tapi puji Tuhan, di waktu gempa itu kami di rumah tidak bisa keluar lagi. Kami di lantai 3. Rumah kami lantai 3. Ya, begitu kencangnya tidak bisa lagi kami turun. Ada anak-anak kami yang sempat turun dari lantai 3, ya, jatuh ke bawah, tapi puji Tuhan tidak ada apa-apa. Kami di dalam rumah, dalam hati saya, ya Tuhan, kapan lagi runtuh rumah ini? Pasti kami mati satu keluarga berkumpul di situ. Sampai anak saya yang kecil di situ saya pegang begini saja. Kami serahkan sama Tuhan. Tapi puji Tuhan terlepas dari bencana. Rumah tidak ada runtuh. Kami juga selamat, tidak apa-apa. Sebelah rumah kami yang bertingkat runtuh semua. Mengapa? Karena tidak pernah meninggalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Terlebih-lebih pagi hari itu kami membudayakan firman Tuhan yang mengatakan Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan puji Tuhan, sampai saat ini kami berkeluarga, anak 7, kami kedua bapak dan anak sudah kawin semua 7 jadi 14 dan cucu sudah 16 orang. Jadi ini saya saksikan bagaimana kita untuk kebangunan rohani itu tidak menunggu orang lain, tapi dengan sendirinya kebangunan rohani dengan membaca Alkitab. Maka melalui pembacaan Alkitab kita kuat dalam segala hal, baik menantang tantangan-tantangan. Dan juga Galatia pasal 6 ayat 9 yang mengatakan jangan jemu-jemu berbuat baik, jika tiba waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kalau lemah, ya tentu kita tidak bisa menuai. Tapi puji Tuhan, benar-benar kami sudah menuai kebaikan Tuhan, tidak bisa terbalaskan. Sampai saat ini kami bapak sehat dan anak-anak semua sehat. Dan yang menjadi pertanyaan saya, Bu, mana yang lebih berharga di mata Tuhan? Karena kadang-kadang sekarang ini karena banyak kesibukan, dulu harus bersama-sama berkumpul berdoa bersama. Sekarang kadang-kadang di Nias, ya mungkin karena kejemur tadi berdoa masing-masing di tempat, tidak ada lagi berkumpul dengan anak-anak. Jadi yang saya tanya, mana yang lebih bermanfaat? Doa bersama keluarga atau pribadi lepas pribadi di tempat masing-masing? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Terima kasih. Kalau Jonathan Edwards menjawab, dia minta doa bersama. Dia bilang komunitas itu ketika berdoa bersama di dalam nama Yesus, itu adalah satu hal yang menggugah kuasa Tuhan. Bukan kita menggugah kuasa Tuhan, tetapi kita sendiri digugah,
kita sendiri dimampukan karena di situ pekerjaan Tuhan terjadi begitu di antara kita. Kan kadang-kadang kita kan lemah ya. Kita lemah, kita butuh orang lain untuk topang kita di dalam doa kita. Mungkin saat itu kita sedang dalam proses jenuh tapi kita nggak sadar ya, kita sedang menjalankan rutinitas saja. Tapi dengan orang lain berdoa bagi kita dengar dia berdoa bagi kita dikuatkan oleh Tuhan. Begitu. Maka Allah membangunkan kita melalui doa dari sesama kita. Nah, walaupun tidak mengabaikan doa pribadi tentunya. Ya, Edward tetap bicara tentang doa pribadi, tetapi dia menekankan kepada doa komunal. Baik itu di dalam keluarga, baik itu di dalam gereja. Begitu. Ya. Ya. Ada lagi yang lain? Ya, silakan Ibu. Ya, saya ini kan kalau pagi saya baca firman Tuhan. Kadang-kadang kan karena ya baca kadang-kadang kan ngantuk tuh kalau baca firman Tuhan. Bangunnya pagi kadang-kadang ngantuk karena saya bacanya banyak gitu, banyak firman Tuhan. Kalau misalnya saya imbangin dengan olahraga gini kan, saya duduk sambil gerakin badan gitu-gitu. Emang itu menghormati firman Tuhan enggak itu? Boleh enggak? Ya, kalau kita kan biasa dengar khotbah, rekaman YouTube begitu kan kadang kita sambil setrika ya kan, atau sambil ngerjain masak atau olahraga begitu kan. Bagi saya sih nggak ada masalah soal itu. Karena ibadah tuh kita nggak boleh kungkung di dalam urusan ritual kan ya. Tapi ibadah itu kesehariannya kita. Dan kita harus ingat bahwa firman itu melalui pendengaran. Begitu, sehingga waktu kita mengerjakan tugas-tugas kita, bahkan kita sedang memasak, kita bisa mengalami kebangunan. Ada satu hamba Tuhan yang mengalami kebangunan rohani dan akhirnya dia putuskan untuk mengikuti Tuhan setelah dia membaca buku biologi. Dia cuma baca buku biologi dan dia melihat keindahan Tuhan di dalam biologi itu. Dan dia mengingat kepada firman Tuhan lalu dia bertobat. Setelah itu dia serahkan diri jadi hamba Tuhan. Begitu. Jadi sangat mungkin itu terjadi dalam keseharian kita. Jadi tapi itu bukan berarti kita tidak menghormati ya. Kata menghormati ini kan kita harus lihat dari sikap hati kita kepada Tuhan kita. Kita mendengar firman, kita analisa firman, dan kita mengimani firman itu dalam hati kita. Lalu kita berkomitmen untuk kita lakukan. Begitu. Itu sesuatu yang kita harus lihat, hormat itu sampai segitu. Walaupun tetap kan kelihatan di dalam tingkah laku hidup kita kan ya. Tapi kita sekali lagi nggak boleh reduksi begitu ya. Kayak tadi Ibu bilang. Ya. Itu apa? Ada yang juga dengar firman Tuhan kan dulu zaman COVID kan kita online ya. Online kalau kita ibadah. Bukan ibadah tapi dia dengar kayak khotbah apa ya seperti lihat di YouTube gitu. Seperti lihat di YouTube. Gitu pernah saya dengar salah satu siapa gitu lupa. Dia juga dengar firman Tuhan dengan masa atau apa gitu. Tapi diomongin kamu kalau dengar firman Tuhan ya kamu harus dengar dengan konsentrasi begitu, jangan kayak orang Jawa itu namanya disambi sambil kerja apa begitu. Ada orang yang dia sambil kerja, otaknya dia jalan. Dia bukan tidak konsentrasi. Jadi kita nggak boleh reduksi konsentrasi itu karena dia banyak kerja lantas dia nggak konsentrasi. Bisa saja ada orang yang kerja banyak tapi telinga dia punya pendengaran tajam dan analisa dia tajam. Bahkan dia punya kesimpulan jauh lebih baik. Tapi di pihak lain kita harus bedakan begini. Waktu masa COVID itu ibadah. Jadi ibadah online dan ibadah fisik itu sama. Live streaming itu ibadah langsung begitu. Jadi itu berarti waktu liturgis memimpin puji-pujian dia bilang berdiri kita di depan ini berdiri kita. Begitu. Suruh menyanyi. Begitu. Gak boleh kita ngopi dulu bentar lah ya. Gak bisa. Kau di situ duduk dengar firman Tuhan. Begitu. Itu COVID, masa COVID. Tapi kan sinode kita kan memutuskan untuk tidak stop setelah selesai COVID kan. Karena banyak yang akhirnya lebih enjoy di rumah daripada datang ke gereja. Nah itu kan tidak boleh begitu. Lantas setelah ditutup live streamingnya, kemudian ada rekaman kan ya. Kalau rekaman itu kenapa dipotong? Ada pendeta yang tidak setuju rekaman itu dipotong dari liturgisnya itu nggak mau. Karena dia bilang itu keutuhan ibadah. Itu argumennya dia. Cuman kalau kami gak ada masalah potong liturginya karena itu sudah rekaman. Begitu. Itu lain hal sih. Kalau rekaman dengan live streaming itu beda begitu. Jadi kalau rekaman itu kayak kita mendengar rekaman lagu ini atau rekaman tapi firman ketika diberitakan itu kan kita konsen begitu kan ya. Begitu. Terima kasih. Ya.